Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rayhan Trigani. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik TDC Bandung, jurusan D3 Teknik Komputer. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan mengenai perangkat keras atau hardware pada komputer. Langsung saja kita mulai. Jadi apa itu perangkat keras? Perangkat keras merujuk pada komponen fisik yang membentuk sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Nah, perangkat keras ini berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi komputasi, penyimpanan, input, output, dan koneksi dalam suatu sistem. Nah, di sini ada beberapa contoh perangkat keras. Yang pertama ada prosesor atau CPU, lalu ada memori, ada kartu grafis, ada motherboard, ada peripheral, dan ada PSU atau power supply. Kita langsung yang pertama di sini ada prosesor atau CPU, Central Processing Unit. Nah, komponen utama, jadi prosesor ini merupakan komponen utama yang bertanggung jawab menjalankan instruksi dan mengkoordinasikan operasi komputer. Jadi bisa dikatakan bahwa prosesor ini merupakan otaknya dari si komputer. Tugas utamanya yaitu mengeksekusi instruksi-instruksi yang diberikan oleh perangkat lunak atau program-program yang berjalan pada komputer. Nah, pada saat ini prosesor yang paling sering digunakan yaitu keluaran dari Intel dan AMD. Selanjutnya ada memori. Memori merupakan tempat penyimpanan data dan instruksi yang digunakan saat komputer beroperasi. Nah, memori ini ada dua jenis. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory, dan yang kedua ada ROM, Read Only Memory. Untuk RAM ini merupakan penyimpanan yang sementara. Jadi pada saat komputer menyala, sistem operasi dan program-program yang dijalankan dimuat ke dalam RAM untuk dieksekusi oleh prosesor. Nah, RAM juga berperan dalam mempercepat kinerja komputer. Jadi semakin besar kapasitas RAM, maka semakin banyak data yang dapat disimpan dalam RAM dan kecepatannya juga akan semakin baik. Pengguna juga bisa menjalankan beberapa program secara bersamaan tanpa mengurangi kinerja sistem. Selanjutnya ada ROM atau Read Only Memory. Nah, kalau RAM itu penyimpanan sementara, sedangkan ROM merupakan penyimpanan yang permanen. Jadi ROM ini adalah jenis memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang tidak dapat diubah setelah diprogram. Nah, ROM ini ada dua jenis. Yang pertama ada HDD atau hard disk drive, lalu ada SSD atau solid state drive. Nah, yang membedakannya itu adalah kinerja dari kecepatan dari SSD akan lebih baik dibanding dengan HDD. Selain itu juga dari harganya SSD jauh lebih mahal dibanding HDD karena dari kinerja kecepatannya itu sendiri. Selanjutnya ada kartu grafis atau GPU, Graphic Processing Unit. Jadi kartu grafis ini menghasilkan gambar dan video pada layar dengan mengolah data grafis secara cepat. Jadi kartu grafis ini bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengendalikan tampilan grafis pada layar komputer. Tugas utamanya itu memproses data grafis termasuk menghitung dan menggambar objek 2 dimensi atau 3 dimensi, mengolah tekstur dan menerapkan efek visual seperti pencahayaan dan bayangan. Selanjutnya ada motherboard. Nah, motherboard ini merupakan papan sirkuit utama yang menyediakan koneksi dan interaksi antara semua komponen perangkat keras di dalam komputer. Ya, jadi fungsi dari motherboard ini sebagai tulang punggung sistem komputer, menghubungkan semua komponen perangkat keras agar bisa berinteraksi dan beroperasi secara terkoordinasi. Nah, ini memberikan jalur komunikasi antara komputer seperti prosesor, memori, kartu grafis, penyimpanan, ke peripheral dan jaringan.
Selanjutnya ada power supply. Power supply adalah komponen perangkat keras dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menyediakan daya listrik yang stabil kepada semua komponen komputer. Nah, power supply ini bertugas untuk mengubah arus listrik dari sumber daya listrik, misalnya dari stop kontak gitu, menjadi tegangan dan arus yang sesuai untuk mengoperasikan komponen komputer. Jadi adanya power supply ini supaya kelistrikan dari si komputer itu akan aman gitu, tidak akan melebihi kapasitas yang dimiliki oleh si komputernya itu sendiri. Selanjutnya ada peripheral. Nah, peripheral ini merupakan perangkat keras tambahan yang digunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan informasi dari komputer. Nah, jadi ada beberapa jenis peripheral. Yang pertama ada peripheral input. Peripheral input ini digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam sistem komputer. Nah, contohnya itu kayak keyboard, mouse, joystick, gamepad, mikrofon, webcam, dan lain-lain. Selanjutnya ada peripheral output. Peripheral output digunakan untuk menampilkan atau mengeluarkan data atau informasi dari komputer. Nah, contohnya itu monitor, speaker, printer, headphone, proyektor, dan lain-lain. Selanjutnya ada peripheral input output. Nah, peripheral input output ini memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai peripheral input dan peripheral output. Nah, contoh yang termasuk ke peripheral input output ini ada hard drive eksternal, USB, dan kartu suara, dan lainnya. Selanjutnya ada peripheral komunikasi. Nah, peripheral komunikasi ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan jaringan atau perangkat lain. Nah, contohnya itu router, switch, modem, kartu jaringan, adaptor Bluetooth atau Wi-Fi, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai perangkat keras yang bisa saya paparkan. Terima kasih Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila memiliki banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.